Hai kamu yang lagi galau, jerawat nongol bikin kacau. Muka minyak kan kayak sate, mau selfie malah bete. Salah sabun, kulit makin rusuh, pakai sembarang hasilnya ngambil. Udah deh stop, coba-coba waktunya Laination yang ngambil alih ya. Oh, bye-bye jerawat, hello glowing, kulit bersih kayak artis Korea. Facial oxy, at nature yang kami. No drama, no luka, hanya ceria. Bye-bye jerawat, hello PD, cinta diri tanpa filter lagi. Laination, solusi pasti, glowing luar dalam. Siapa takut selfie? Dulu tiap ngaca langsung mengeluh, sekarang nyanyi tiap habis treatment. Injection acne, serum menembus jerawat minggat, mood pun terangkat. Komposisi bukan sembarang, tea tree oil light terang. Treatment by doc, bukan omong, hasilnya by jerawat kulit welcome. Bye bye jerawat, hello glowing, kulit bersih kayak artis Korea. Facial oxy, at nature yang kami. No drama, no luka, hanya ceria. Bye bye jerawat, hello PD, cinta diri tanpa filter lagi. Laination, solusi pasti, glowing luar dalam. Siapa takut selfie? Laination, tempat cinta kulitmu. Relax, recharge, refresh, reborn. Hari ini saya dapat tugas untuk bicara tentang problem jerawat pada remaja ya. Jadi ketika kamu remaja di usia mulai dari 13 ke 20 tahun range-nya, banyak sekali remaja-remaja ini ngalamin kerusakan pada kulit ya. Karena memang di problem-problem ini badan kamu lagi berubah. Yang tadinya kamu tidak mengandung hormon dewasa atau hormonnya masih hormon anak, kamu mulai bergeser ke hormon perempuan atau ke hormon laki-laki. Jadi masing-masing akan berkembang berubah gitu. Nah, ketika dalam fase akal balik ini pola makanmu banyak susu, terutama di perempuan, maka kulitmu akan cenderung memproduksi hormon laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada umumnya, sehingga akan normal kalau kulitnya jadi sangat berminyak, komedoan, pori-pori besar, itu normal karena efek dari pengaruh makanan. Jadi makanya kenapa dairy product itu kalau di remaja saya sangat menganjurkan untuk dihindari. Stop gula, stop manis, stop dairy product. Nanti kulitmu mulus, bagus, nggak ada komedonya, tidak ada jerawatnya, tidak ada sensitifnya gitu ya. Nah, di laki-laki dia berbeda. Kenapa? Karena ketika dia mulai masuk perubahan pita suara, hormon laki-lakinya udah mulai naik, testosteronnya udah mulai naik, maka hormon testosteron ini akan merangsang kulitnya untuk produksi minyak lebih banyak dibandingkan pada normalnya. Nah, si produksi minyak lebih banyak ini yang membuat kalau cowok tuh mukanya lebih berminyak ya, di area T memang cenderung lebih berminyak dibandingkan dengan muka perempuan. Normalnya kalau tidak makan susu atau dairy product, kelenjar minyak itu menghasilkan oil ya. Tapi begitu makan dairy product, kelenjar minyak yang dipicu lagi aktifnya testosteron oleh dairy product, dia justru akan memicu terbentuknya yang namanya sebum. Kalau oil itu dia encer, mudah keluar dari kelenjar minyaknya. Kalau sebum itu kental kayak mentega, ya. Jadi dia gampang nyangkut tuh. Apalagi kalau nanti motor-motoran kena debu, ujungnya tertutup. Nah itu langsung seret, langsung dia nyangkut jadi komedo.
Itu sebabnya kenapa ketika kita remaja, ketika kita umur-umur masa akil balik, cuman lupa cuci muka sebentar, atau kena debu sebentar, atau belajar pakai make up ya perempuan, itu langsung jadi jerawatan atau jadi komedoan gitu ya. Nah, semua ini disebabkan oleh faktor hormonal. Tapi normalnya kamu tuh nggak mungkin jerawatan kalau tidak di-trigger dari makanan. Kenapa? Karena makanan gula inilah sumber akar permasalahan yang bikin kamu jadi sangat-sangat sensitif terhadap perubahan. Makanya kalau kamu mau badannya bagus, sehat, dan nggak rusak, nggak jerawatan, yuk belajar dari kecil. Kamu untuk yang udah tua, udah punya anak, latih anakmu dari kecil untuk nggak kenal gula. Ya, itu nanti betul-betul hadiah kehidupan yang sangat indah. Jauh dari diabetes, jauh dari hipertensi, jauh dari jerawatan, kulitnya mulus, badannya awet, rambutnya tebel, hormonnya bagus, semuanya kesehatannya semua akan bagus, nggak ada bintang-bintang ya. Ada pertanyaan dari saya, dok, saya ada tiroid dikasih obat Thiamazol sama propanolol, boleh nggak propanololnya? Lah, kamu dokternya siapa? Nanyanya sama siapa? Ada boleh gitu. Kamu kalau dikasih obat sama dokter A, apapun pertanyaanmu harus tanya ke dokter A. Jangan membanding-bandingkan dengan dokter lain, karena saya atau dokter lain tidak tahu kamu sakitnya apa, diagnosismu apa, hasil labmu seperti apa ya. Tanya sama yang ngobatin kamu. Itu caranya orang waras untuk nanya. Kalau kamu berobatnya sama A, terus obatnya kamu sama B, namanya kamu cari gara-gara, namanya kamu konyol. Orang B tidak tahu obatnya apa, tidak tahu sakitnya apa, tidak tahu diagnosanya apa, tidak tahu hasil labnya apa, terus kamu tanya obat untuk minta pendapat. Itu konyol ya, sekonyol-konyolnya. Nggak boleh seperti itu, oke? Saya punya serum vitamin C, pakainya kapan? Pakainya malam ya, serum vitamin C pakainya malam. Jelas ya? Jadi kalau kamu punya bahan-bahan yang sifatnya pencerahan, itu pakainya selalu di malam hari. Nah, sekarang kalau sudah terlanjur jerawat nih, mau gimana? Nah, kalau kamu udah terlanjur jerawat, saran saya kalau kamu udah ke dokter, stop makanan karbohidrat. Dengan kamu berhenti makan karbohidrat, kamu pesan ke klinik ada sabun perawatan untuk sederhana, itu biasanya udah sembuh sendiri jerawat-jerawatnya ya. Kecuali kamu bukan cuma sekedar komedo, kecuali kamu udah mulai jerawat bisul. Jerawat boleh pakai vitamin C, boleh, hampir semua rata-rata aman. Kecuali kamu pakai serum vitamin C yang udah kandung warna kuning ya, itu enggak bagus, itu malah akan memicu komedo. Jadi cari yang masih bening. Nah, ketika kamu pakai sabun jerawat, di dalam sabun jerawat itu normalnya akan sudah menggunakan antibakteri, pengatur produksi minyak ya, oil regulator, dan juga keratolitik. Jadi pasti ada tree oilnya, pasti ada zincnya, dan pasti ada salicylic acidnya. Nah, 3 bahan ini cukup membantu untuk kondisi jerawat-jerawat ringan. Jadi kalau kamu cuman satu jerawat atau komedo atau paling nggak bersih, itu mudah banget pakai sabun, kamu rajin scrub, itu sudah teratasi. Atur makanmu, jadi berhenti makan gula, berhenti makan tepung, pasti beres. Kendalanya akan muncul kalau jerawatmu tipe bisul ya, tipe kistik atau tipe papul. Jadi kalau dipegang itu kayak ada jendolnya gitu di dalamnya, terus atau enggak di luarnya kayak rata tapi di dalam ada kayak batu. Kita sering bilangnya jerawat batu kalau orang awam bilang ya, kalau kita bilang papul atau kistik. Tipe jerawat begini nggak gampang dirobati lewat topikal, jadi memang perlu disuntik. Nah, dan tipe jerawat begini itu hampir selalu 99% dipicu oleh pola makan. Jadi makanan yang kamu makan punya sifat alergi, sehingga badanmu akan ngirim pasukannya untuk hancurin dan nyerang. Dalam kasus ini adalah kelenjar minyak. Makanya setelah sembuh pasti bopeng ya. Jerawat tipe begini mau disuntik atau tidak disuntik, bekasnya bopeng. Coba aja ya. Kenapa? Karena adalah reaksi alergi dari bahan makanan.
Nah, gimana cara sembuhnya? Kamu cari lewat pemeriksaan IgG food sensitivity. Jadi nanti ketahuan. Kalau kamu udah stop susu, sudah stop telur, jerawatmu masih timbul, berarti ada sebab lain yang bikin jerawatan. Cek dengan IgG, begitu kamu tahu stop makanannya, kamu akan berhenti jerawatnya semuanya. Ya. Jadi kalau teman-teman punya jerawat, adik-adik ada yang jerawatan, jangan khawatir. Atur lewat pola makan. Makanan yang memicu jerawat adalah semua makanan manis. Yuk berhenti makanan manis. Nanti pasti jerawatmu akan lebih tenang, lebih santai, nggak gampang flare, nggak gampang timbul jerawatan. Dibantu dengan sabun atau obat jerawat aja itu sudah cukup banget membantu dan pasti beres. Nah, gimana nih kalau ternyata kamu makanya udah terlanjur nggak karu-karuan, mukamu udah parah jerawatannya, udah full satu muka jerawatan semua, mungkin dada jerawatan, punggung jerawatan, ya terpaksa kamu datang ke klinik, saya harus suntik. Ya, kita akan suntik obat yang namanya Acne Balance, dia bikin kulitnya jadi normal lagi, tidak terlalu berminyak. Saya tetap pasti minta stop makan karbo, sehingga dalam waktu 2 bulan jerawat bisa beres dan saya bisa beresin bekas hitam dan bekas popeng-popengnya. Ya, makanya kalau ada jerawat, ingat jerawat itu zaman sekarang kalian sudah kenal sabun, tidak mungkin dari sebab luar. Jarang banget. Jadi jarang banget gara-gara motor-motoran, jarang banget gara-gara pakai make up, jarang banget gara-gara pakai foundation, itu jarang banget. Dan kalaupun seandainya ada, pasti gejalanya khas. Merahnya agak luas dan berintis kecil. Jadi itu khas pakai bakteri atau kena kotor. Ini sering gara-gara tukeran pakai spons make up sama mereka yang jerawatan. Makanya kalau kamu cewek-cewek lagi make up, lagi seneng-senengnya make up, ingat kamu boleh pakai make up temenmu, tapi kamu tidak boleh pakai sponsnya dia. Paham ya? Karena pakai sponsnya dia, nanti kamu saling bertukar bakteri sama dia. Kalau mukanya bersih, kamu mukanya bersih, ya masih oke lah. Tapi kalau dia ada komedoda jerawat, kamu mukanya bersih, 100% no. 100% no. Ya. Kenapa? Karena nanti akan terjadi tertularan bakteri dari bekas sponsnya dia pindah ke mukamu, habis itu kamu jerawatan nggak karu-karuan. Itu sebabnya kalau teman-teman lagi asik makeup, belajar untuk punya spons sendiri. Nggak boleh dipakai siapapun, hanya kamu yang pakai sponsnya. Oke? Halo Mbak Al, mau ikut live tak? Ngobrol-ngobrol kita. Kalau mau aku invite. Kita topiknya hari ini cerita tentang jerawat nih ceritanya. Ya, jadi teman-teman kalau punya keluhan dengan jerawat atau punya keluhan dengan kendala-kendala yang lain, ayo dijaga pola makannya, karena hampir selalu penyebabnya pasti disebabkan dari pola makan. Kenapa bisa begitu? Karena pola hidup kita sudah punya sabun, ya. Kita kayaknya udah jarang yang hidup primitif, yang nggak sabunan, nggak mandi, kayaknya udah nggak mungkin ada. Apalagi kalian anak-anak Gen Z tuh wangi-wangi biasanya ya. Jadi nggak mungkin yang namanya jorok itu kayaknya nggak mungkin zaman sekarang. Pasti kalian cuci muka, pasti kalian merawat gitu. Jadi resiko untuk debu jadi jerawat itu kecil, resiko untuk makeup jadi jerawat itu kecil, tapi resiko untuk salah makan dan jadi jerawat itu besar. Kalau nggak percaya coba aja, 1 minggu full kamu beli makanan manis, kopi-kopi, cappuccino manis-manis, makanan kue-kue, donat-donat, kalau perlu malam tambah sama mie instan ya, karbohidrat kan, manis. Nanti lihat berapa jerawat yang kamu bisa produksi ya. Jerawat gak hilang nimbul jadi kutil, hilangnya pakai apa? Kalau sudah kadung jadi kutil nggak bisa. Jadi kalau sudah pakai kutil mesti ke klinik, antara disuntik atau di laser ya. Dan kutil bukan jerawat, jadi kalau kutil itu penyebabnya virus, dan virus ini biasanya nular. Jadi kalau udah punya satu, cepat-cepat buang daripada nanti tumbuh, wah nanti rantak di mana-mana. Semua area lembab dan semua area berkeringat, terutama leher dan lipatannya itu akan nular semuanya. Nanti jadi rame lagi ya. Makanya teman-teman,
perawatannya jangan ngasal, cari sabun yang bagus kualitasnya dan pastikan BPOM-nya ada ya. Kemarin kita udah lihat ada banyak sekali kasus-kasus dan kami di klinik paling sering handle kasus-kasus pakai barang-barang liar. Cari yang murah, tidak ada registrasinya palsu, begitu dipakai mukanya rusak, banyak kasusnya. Kita ada di negara Konoha yang segalanya dihalalkan demi cuan ya, jadi kamu harus belajar pintar. Beli produk kalau di apotek itu bisa dipastikan jelas, aman. Karena apa? Izin apotek itu sulit, dan untuk barang-barang apotek itu sering dicekin sama pihak pemerintah ya. Jadi tidak akan mungkin apotek itu jual barang-barang yang aneh-aneh. Tapi kalau di online shop itu pemeriksaannya minim, jadi sering banyak barang-barang yang BPOM-nya palsu, tidak ada BPOM-nya nempel dari produk lain, terus isinya nggak jelas. Kadang-kadang kualitas sabun cuci dipakai ke muka, jadi mukanya jadi iritasi, jerawatan nggak karu-karuan ya. Kalau jerawatan mesti menghindari tepung atau karbohidrat, jadi berhenti semua makanan manis, berhenti semua makanan tepung ya. Kalau kamu bisa ikutin itu, kulitmu akan bagus. Banyak yang tanya sama saya, "Dok, kenapa umur 50 kulitnya bagus?" Ya karena aku nggak makan karbohidrat ya. Jadi jerawat, aku nggak pernah jerawatan. Dulu sekali waktu nggak jaga makan itu ada jerawatnya. Tapi setelah mulai jaga makan, setelah mulai hidup sehat, nggak pernah namanya jerawat. Walaupun setiap pagi ngurusin tanaman, setiap pagi masih nyangkul, masih nanam-nanam, pindahin bibit, pindahin sayur, taruh di depan, panen sayur, ambil sayur buat makan pagi, nggak muncul flek sama sekali. Tuh, nggak muncul flek sama sekali. Tuh, ya, bersih. Artinya apa? Kalau skincaremu bagus, dia tidak micu pigmen. Tapi kalau skincaremu UV sensitif, ini akan micu pigmen. Nanti jadinya leher sama muka lebih hitam dibandingkan leher. Nah, itu kamu mesti hati-hati. Jadi dari sekarang kamu rajin ngaca, kamu lihat mukamu sendiri. Kalau muka lebih hitam dibanding leher, artinya perawatanmu tipe ke UV sensitif. Dan kalau kegiatanmu outdoor seperti saya, nggak cocok. Lebih baik kamu ganti jenis perawatannya. Oke? Kapan-kapan saya pengen ngobrol sama teman-teman yang sekolah atau kuliah tentang jerawat, ataupun mereka-mereka yang masih punya jerawat nggak selesai-selesai. Yuk live bareng kita ngobrol, tanya jawab. Siapa tahu ada pertanyaan yang menarik yang kita bisa rapihin, kita bisa beresin, sehingga kalian di rumah dapat banyak manfaat dengan dengerin talk show juga ya. Karena kita sifatnya edukatif, dan semua orang itu berhak punya kulit bagus. Perawatan itu pelengkap, tapi nutrisi adalah utamanya. Jadi kalau makannya masih ngacak, ya apalagi kalau kamu pakai skincare-nya sembarangan, ya kulitmu nggak pernah bisa bagus ya. Makanya yuk beli ke Laination, ambil di apotek Laination. Ada sabun AHA untuk mutihin, ada sabun TTO untuk anti jerawat. Rutin pakai sabun yang bagus aja, mukamu akan stabil ya. Saya pakainya merek yang lebih tinggi, saya pakainya merek yang TGF. Dia memang serinya premium, harganya lebih mahal sedikit. Bahan-bahannya saya cocok sehingga kulitnya jadi bagus terus. Oke? Kalau ada pertanyaan tentang jerawat atau ada pertanyaan-pertanyaan di seputar kecantikan yang lain, seperti pasang benang, suntik exosom, atau suntik pelembab, atau skin booster, atau perbaikan bawah mata, tanya aja ke admin, nanti kita akan bahas di acara edukasi. Oke, saya Dr. David, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dadah.